Kali ini kita bahas mengenai ilmu lembu sekilan atau biasa disebut Ismu Aji Lembu Sekilan. Ilmu ini kami ambilkan dari sebuah naskah kuno yang kami miliki. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin yudhidati wa sirri sari fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ismu Aji Lembu Sekilan itu merupakan salah satu ilmu kanuragan yang bermanfaat itu untuk keselamatan diri. Lembu itu artinya adalah sapi, sekilan itu artinya satu jengkal. Dengan memiliki Ismu Aji Lembu Sekilan ini, maka seseorang itu bisa lolos dari bahaya, pemirsa. Bahkan senjata apapun yang akan mengenainya tidak akan sampai atau alias luput hanya sebatas satu jengkal dari badan. Dalam istilah Jawanya itu satu kilan dari badan. Menurut cerita yang sudah melegenda, melesetnya serangan-serangan pada pemilik ajian ini karena adanya tameng gaib ataupun perisai gaib tak kasat mata yang menyelimuti orang yang sudah menguasai ilmu tersebut. Konon perisai gaib ini setebal kurang lebih satu jengkal tangan. Tak hanya melindungi dari serangan fisik saja, pemirsa, tetapi perisai gaib tersebut juga melindungi diri dari serangan-serangan gaib seperti guna-guna, santet, teluh, dan lain sebagainya. Seorang tokoh pemilik Ismu Aji Lembu Sekilan ini yang paling terkenal itu adalah Adi Maskarepet atau lebih dikenal dengan julukan Joko Tingkir. Beliau itu adalah seorang tentara kerajaan Demak yang akhirnya itu mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Pajang. Beliau bergelar Sultan Hadiwijaya. Konon beliau itu selalu mampu lolos dari serangan apapun yang menyentuh kulitnya, pemirsa. Karena itu, maka beliau itu sangat ditakuti pada masanya. Selain itu dipercaya bahwa Ismu Aji Lembu Sekilan ini juga digunakan oleh para tokoh pejuang Indonesia ketika melawan agresi militer satu dari Belanda. Selain itu juga ajian ini digunakan ketika pertempuran 10 November di Surabaya, pemirsa. Ajian ini membuat tentara Indonesia itu sangat tangguh, tidak terkalahkan, sehingga Belanda itu menjadi sangat takut sekali. Secara garis besar ya, Aji Lembu Sekilan ini ada dua macam, yaitu yang pertama, Aji Lembu Sekilan berdasarkan ilmu, yaitu apabila seseorang itu ingin memiliki ajian ini harus melakukan penebusan tirakat terlebih dahulu, yaitu harus berpuasa dan membaca Asma Lembu Sekilan. Yang kedua, Aji Lembu Sekilan itu berdasarkan jimat ataupun tianda. Untuk menguasai Aji Lembu Sekilan itu seseorang tidak perlu tirakat ataupun puasa atau baca wirid ya. Seseorang hanya cukup membawa jimat yang diberikan oleh seorang guru. Yang paling terkenal dari jimat Lembu Sekilan ini adalah Lulang Kebu Lando, pemirsa. Selain itu juga kami juga pernah menemukan ada salah satu wifik atau raja yang fungsinya itu juga untuk ajian Lembu Sekilan ini. Wifik atau raja ini ditulis oleh sosok kiai yang terkenal di Jawa Timur. Bacaan mantra ataupun Asma Lembu Sekilan itu tentu banyak ragamnya, pemirsa. Hal itu sesuai dengan pengajaran dari para guru-guru spiritual. Di mana para guru-guru spiritual itu dulunya itu juga dalam memperoleh Aji Lembu Sekilan itu berbeda-beda ya. Kami menemukan itu kurang lebih ada 3-5 macam ya mantra Aji Lembu Sekilan ini. Salah satunya adalah mantra dari sebuah naskah kuno, entah siapa pengarangnya naskah ini tidak diketahui, pemirsa. Tulisannya itu berupa huruf pegon, yaitu tulisan Arab tetapi berbahasa Jawa. Kurang lebih tulisannya seperti ini, silahkan lihat di sini ya. Nah, dari teks ini dapat kita ambil bahwa tata cara penguasaan Aji Lembu Sekilan yaitu dengan cara ritual puasa 7 hari. Kemudian di hari terakhir itu harus melakukan pati geni, pemirsa. Istilah pati geni itu kalau menurut kitab Primbon itu adalah
ora mangan, ora ngombe lan ora turu serta manggon ing senthong. Apa dene yen bengi petengan ora kena nyumedian. Artinya pati genengi yaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh tidur, dan harus berada di kamar ataupun berada di tempat khusus. Apabila malam hari itu tidak boleh menghidupkan cahaya apapun, alias harus berada di dalam kegelapan. Nah, dalam teks tadi kalau kita baca mantranya itu bunyinya seperti ini pemirsa. Kun fayakun wewayangan dzatullah. Teguh makrifat rinekso dening Allah. Kinemulan dening sukmo. Kinalingan dening la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kira-kira mantra yang tertulis tadi bacaannya seperti itu. Namun dalam naskah kuno tadi ya, tidak disebutkan berapa kali mantra atau ismu lembu sekilan itu dibaca di setiap harinya. Maka dari itu harus dicari petunjuk lain mengenai ilmu ini, yaitu mungkin berada di kitab yang lainnya. Kalau menurut para ulama al-hikmah itu bisa menggunakan yang namanya bilangan-bilangan karomah, yaitu sebuah bilangan yang memang itu disusun untuk membaca asma-asma tertentu. Atau mungkin di antara pemirsa sekalian itu ada yang mengetahuinya ya tentang bacaan tersebut berapa kali, bisa mungkin tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan bagi yang mau menyimpan naskah teks tadi langsung saja bisa screenshot. Mungkin bisa untuk koleksi ya, tujuannya itu untuk nguri-uri kebudayaan Nusantara, khususnya adalah budaya Jawa. Atau kalau mau mengamalkan itu juga boleh, tapi saran saya hati-hati, kalau sudah berhasil jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk, gunakanlah untuk kebaikan membantu sesama. Mantra tadi itu sifatnya adalah doa pemirsa, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur kesyirikan apapun, jadi aman, insya Allah aman diamalkan oleh siapapun saja. Di dalam asma tersebut ya juga mengandung kalimat tauhid, yang mana kalimat tauhid tersebut fadilahnya itu juga sangat besar sekali bagi kita khususnya umat Islam. Nah, terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.